Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mayasari dari kelas PGSD 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil modifikasi rencana pembelajaran. Di sini saya akan memodifikasi rencana pembelajaran atau yang bisa disebut modul ajar. Saya mengambil modul ajar dari Sekolah SDN Jodipan fase A kelas 2. Dari modul ajar tersebut, aspek yang akan saya modifikasi ada tujuan pembelajaran, prasyarat, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan rubrik. Yang terakhir ada lampiran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Sebelum modifikasi, tujuan pembelajaran terdapat 2 poin. Setelah modifikasi, tujuan pembelajaran terdapat 4 poin. Alasan saya melakukan modifikasi terhadap tujuan pembelajaran yaitu modul ajar sebelum modifikasi menghadap beberapa kekurangan yang signifikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran tidak spesifik, hanya berfokus pada kemampuan berbicara santun dan mengidentifikasi perbedaan gambar tanpa menyebutkan topik spesifik yang dibahas, yaitu jenis-jenis sampah serta keterampilan yang ingin dikembangkan, seperti berpikir kritis dan kreatif. Kedua, tidak ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tujuan pembelajaran tidak menekankan pengembangan nilai-nilai seperti kepedulian lingkungan dan kerjasama. Oleh karena itu, modifikasi diperlukan untuk memperjelas tujuan pembelajaran, memastikan keterhubungan dengan topik yang relevan, serta mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang penting. Yang kedua adalah prasyarat. Sebelum modifikasi terdapat satu prasyarat, yaitu siswa sebaiknya telah memiliki kemampuan membaca dan menulis awal. Sesudah dilakukan modifikasi terdapat 2 prasyarat, yaitu peserta didik memiliki kemampuan membaca dan menulis awal, peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang jenis-jenis sampah. Alasan saya melakukan modifikasi terhadap prasyarat tersebut adalah modifikasi prasyarat pada modul ajar berdiferensiasi dan terintegrasi KSE ini ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang beragam. Selain itu, modifikasi ini juga bertujuan untuk memperkuat integrasi KSE dengan membantu peserta didik mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, terdapat modifikasi pada kegiatan pembelajaran. Bisa dilihat bahwasannya sebelum modifikasi terdapat 2 lembar kegiatan pembelajaran, sesudah modifikasi terdapat 1 lembar pembelajaran. Alasan saya melakukan modifikasi pada kegiatan pembelajaran yaitu modifikasi pada kegiatan pembelajaran diperlukan untuk mengintegrasikan pendekatan diferensiasi yang mempertimbangkan beragam gaya belajar dan tingkat kemampuan peserta didik. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu peserta didik. Dengan memperhatikan diferensiasi proses, produk, dan konten, serta menyesuaikan metode pengajaran, pembelajaran menjadi lebih efektif dalam mengembangkan kompetensi sosial dan emosional peserta didik, seperti kesadaran diri, keterampilan berrelasi, dan keterampilan berpikir kritis. Serta saya melakukan pengubahan format penulisan agar mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat, ada modifikasi penilaian dan rubrik. Sebelum modifikasi terdapat 2 contoh
pemetaan peserta didik, dan juga rubrik penilaian intonasi, volume, dan kelancaran. Untuk sesudah modifikasi, untuk pemetaan peserta didik terdapat 1 kolom, lalu rubrik penilaian terdapat aspek yang dinilai intonasi, volume suara, kelancaran, kemampuan menjelaskan, dan kreativitas. Alasan saya melakukan modifikasi terhadap penilaian dan rubrik adalah modifikasi pada modul ajar dilakukan dengan alasan yang jelas. Pemetaan peserta didik diperbarui dengan menambahkan kolom penilaian untuk aspek kreativitas dan menjelaskan, memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kemampuan peserta didik dalam membuat kalimat, imbauan, ajakan, dan menyimpulkan materi. Rubrik penilaian presentasi juga disesuaikan menjadi lebih umum dengan penambahan aspek penilaian kemampuan menjelaskan dan kreativitas. Penambahan contoh pemetaan dan rubrik penilaian bertujuan memberikan panduan yang lebih jelas dan komprehensif bagi guru dalam menilai peserta didik, serta meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam proses penilaian. Yang terakhir terdapat modifikasi pada lampiran. Sebelum modifikasi pada poin 1 dan 2 terdapat 2 contoh, untuk sesudah modifikasi terdapat 3 contoh. Alasan saya melakukan modifikasi terhadap lampiran yaitu modifikasi pada lampiran teks materi tentang kalimat imbauan dan ajakan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, penambahan contoh kalimat menjadi 5 bertujuan untuk memperkaya materi dan memberikan gambaran yang lebih jelas pada peserta didik. Contoh kalimat yang ditambahkan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tema pembelajaran. Selain itu, beberapa kata dalam contoh kalimat diubah menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Format teks yang diubah menjadi poin-poin juga membuat materi lebih menarik dan mudah dibaca.